apabila ada pertanyaan berapa sih atau jumlah perkutut ideal yang harus, atau apabila ingin memeliharanya kita pelihara berapa, maka jawabannya adalah dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya. Namun ada patokan seperti tadi. Muga-muga selamat dunya lan akhiripun nggih. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam rahayu, salam Nusantara. Bertemu kembali bersama kami Cah Bejo YouTube channel yang akan membahas tentang budaya, adat istiadat, dan sejarah Nusantara. Parantoro dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini pada pagi hari sinar matahari muncul dengan hangatnya, memberikan kehangatan, kesejukan, dan keceriaan. Masih berbincang seputar burung kesayangan kita, yaitu tentang burung perkutut. Kali ini kita akan berbicara sesuatu yang sudah umum dipahami, sesuatu yang sudah umum diketahui oleh para penghobi, para penggemar, dan pecinta burung perkutut. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai berapa jumlah atau komposisi yang harus dimiliki oleh penggemar burung perkutut, atau secara jelasnya adalah berapa sebenarnya jumlah burung perkutut yang harus kita miliki, ya, atau apabila kita itu ingin memelihara burung perkutut itu jumlah idealnya itu berapa, atau jumlah yang tepat itu ada berapa ekor yang harus kita pelihara. Nah, sebelum dilanjut pembahasannya, mari kita dukung bersama Cah Bejo YouTube channel agar tayangan kami dapat bermanfaat. Berikan like, subscribe, komentar, diskusi seputar burung perkutut pada kolom yang telah disediakan. Parantoro dimanapun Anda berada, bagi para pemula biasanya ada hal-hal yang harus dipertimbangkan ketika hendak memiliki burung perkutut. Salah satunya adalah berapa jumlah burung yang harus kita pelihara, atau idealnya itu berapa kita memelihara burung perkutut. Ada berbagai sumber atau ada berbagai hal yang dapat dijadikan patokan dalam memelihara burung perkutut. Antara lain adalah, pertama, tujuan kita memelihara burung perkutut itu untuk apa? Nah, ini apakah hanya sebagai hobi, apakah hanya sebagai kelanganan semata, atau untuk tujuan yang lebih jauh? Maksudnya adalah penangkaran, usaha, jual beli, dan sebagainya. Mari kita bahas satu persatu. Apabila kita pemula misalnya untuk memulai menggemari burung perkutut, maka kami sarankan untuk memelihara satu ekor terlebih dahulu. Satu ekor burung perkutut dalam satu sangkar. Tujuannya adalah, pertama, karena memang kita baru mengenal, baru memiliki peliharaan baru, sehingga apabila kita mempunyai hanya satu saja, kita dapat fokus memandikannya, memberinya makan, membersihkan kandang, dan apapun itu yang berkaitan dengan memelihara burung perkutut itu. Jika jumlahnya baru satu, itu akan lebih mudah, dan kita fokus mempelajari, memahami lebih detail dan lebih lanjut. Nah, apabila kita telah memahami secara benar, mengetahui dan dirasa
mampu memelihara satu, nah, boleh pada tahap selanjutnya kita menambah jumlah burung perkutut yang akan kita pelihara. Jadi pertama, kalau pemula satu saja dulu, biar waktu yang kita gunakan untuk melakukan riset, melakukan pemeliharaan itu kita fokus tahu lebih mendalam, sehingga tujuan kita memelihara dapat tercapai dengan sempurna atau dengan tepat. Nah, kemudian apabila beberapa bulan kita sudah memahami, maka apabila tujuan kita hanyalah untuk memelihara sebagai kelangenan, tidak ada salahnya kita tambah lagi jumlahnya. Kita boleh beli 1 ekor lagi. Karena apa? Tujuannya adalah menjadi teman atau menjadi pancingan saling sahut menyahut, bukan hanya masalah suara atau manggungnya saja. Secara suasana, burung merasa ada yang sejenis ya. Kalau tadinya hanya satu saja, mungkin burung perkutut milik kita akan merasa asing. Nah, apabila kita tambah 1 lagi, maka di tempat itu burung yang tadinya kita miliki hanya 1 itu merasa ada temannya. Nah, mungkin karena kita kan tidak bisa berkomunikasi secara bahasa binatang. Nah, kalau kita punya 1 lagi, mungkin kan bisa untuk mungkin mereka kan berbincang-bincang ya antara perkutut 1 dan yang lainnya. Jadi saya sarankan beli lagi apabila sudah dalam waktu mungkin 2 atau 3 bulan kita mampu memelihara dan mengetahui cara pemeliharaannya. Nah, apabila 2 ini kemudian kita letakkan di rumah, itu akan lebih lengkap lagi. Nah, ini yang sudah saya lakukan. Itu biasanya kalau 2 ini kita peliharanya jantan dan jantan. Nah, mungkin ini yang sudah saya lakukan, kita bisa menambahnya 1 ekor lagi, dan diusahakan adalah berjenis kelamin betina. Karena kita sudah punya 2 jantan, maka kita tambah 1 lagi yaitu betina. Fungsi dengan memberikan atau memelihara perkutut betina di sini adalah tujuannya untuk memberikan suasana yang ya seperti habitat walaupun tidak 100% seperti habitat di alam. Setidaknya di lingkungan burung perkutut yang kita pelihara itu ada burung perkutut berjenis kelamin betina. Maka dari itu saya sarankan untuk memelihara 2 jantan dan 1 betina. Ini adalah komposisi yang pas, komposisi yang tepat apabila ingin memelihara burung perkutut sebagai kelangenan. Mengapa saya katakan pas? Karena dengan 2 jantan 1 betina, ini juga dalam misalnya dalam teori keseharian pun akan ada pembeda. Pembeda di sini maksudnya apabila 2 ini mungkin ada ya saling bersaing dan sebagainya, 1 ada yang menjadi penengah, seperti itu secara filosofinya. Nah, namun terlebih dari itu, dengan adanya 1 betina ini mampu memberikan hiburan tersendiri bagi burung perkutut jantan yang tadi 2. Ingat, 3-tiganya ini harus berada pada sangkar burung yang berbeda-beda. Jangan dicampur dalam 1 burung. Jangan dicampur dalam 1 sangkar burung perkutut. Nah, itu apabila akan menjadi sebagai kelangenan. Itu dengan pertimbangan apa? Kita tidak terlalu berat baik waktu maupun tenaga untuk mengurusnya. Itu kalau hanya 3, itu saya rasa masih mampu, masih cukup untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan. Itu paling ideal sebenarnya 3. Kemudian itu jika hanya sebagai kelangenan. Lain cerita kalau kita sudah bertujuan ingin melakukan ternak atau breeding. Di situ mungkin ya jumlahnya lebih dari 3, bisa banyak kan, karena tujuannya untuk melakukan ternak. Nah, kemudian setelah ternak kan tujuan kedepannya berarti untuk mungkin jual beli, mungkin untuk stok ke pedagang-pedagang di pasar. Nah, itu sudah terlepas dari hukum
atau patokan perkutut sebagai peliharaan kelangenan. Kemudian ada juga ya di antara para penghobi itu yang walaupun tidak untuk ternak dan jual beli, ada itu yang memelihara dalam jumlah banyak. Ya tidak masalah. Jadi mau jumlahnya berapapun, tadi saya katakan apabila mampu mengurusnya, mampu merawatnya, waktunya cukup, tenaganya ada, ya berapapun tidak masalah. Baik itu yang perkutut berkatuanggan atau yang bersifat anggungan, kita dengarkan suaranya. Nah sahabat Parantoro dimanapun Anda berada, sehingga kesimpulannya adalah apabila ada pertanyaan berapa sih atau jumlah perkutut ideal yang harus, atau apabila ingin memeliharanya kita pelihara berapa, maka jawabannya adalah dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya. Namun ada patokan seperti tadi. Nah, karena banyak pertimbangan, patokannya yang tadi karena tenaga, waktu untuk mengurusnya, dan paling ideal itu adalah tadi 3. Apakah 3 ini ada sangkut pautnya dengan ganjil atau genap? Wah itu mungkin lain cerita lagi, karena unsur ganjil dan genap itu dikembalikan kepada faktor kepercayaan atau faktor mitologi pada sugesti setiap masing-masing penggemar atau penghobi burung perkutut. Nah ini yang sudah saya praktekkan, itu saya pertama punya 1, kemudian saya tambah menjadi 3, kemudian terakhir saya punya paling banyak itu adalah 13 ekor. Kemudian 13 ekor kembali menjadi 2, menjadi 3, dan sekarang saya punya burung perkutut adalah berjumlah 5 ekor. Saya rasa masalah ganjil dan genap itu bukan sesuatu yang perlu diributkan, karena kalau secara ilmiah penelitian serta pembuktikan logis itu tidak ada unsur-unsur tertentu yang harus ganjil atau harus genap. Namun kalau tadi saya mengingatkan, memang saya punya selalu ganjil. Nah, tidak tahu ya kalau belum pernah saya punya genap, dan itu memang saya tidak nambah lagi. Kalau ya saya kan punya 5, sekarang punya 5, tidak nambah lagi. Tapi kalau seumpama ada burung yang saya rasa bagus, ya tidak ada salahnya kalau mau nambah lagi seperti itu. Kalau mungkin ada yang menggunakan hitungan-hitungan tertentu, hitungan weton, hitungan pasaran, hitungan hari untuk mempunyai perkutut, itu bagaimana? Apakah boleh? Ya boleh, sah-sah saja, itu bagian dari budaya. Namun sekali lagi, jangan hal itu terlalu dijadikan patokan 100%. Karena saya khawatir nanti pelihara banyak namun tidak keurus dan tidak terawat, itu malah akan membuat perkutut kasihan seperti itu. Nah Parantoro, sekian perbincangan kita pagi hari ini. Semoga kita masih konsisten untuk melestarikan budaya Nusantara, budaya bangsa, warisan dari leluhur. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga peliharaannya, burungnya, perkututnya agar tetap sehat dan tetap manggung di suasana, di situasi bagaimanapun. Walaupun ini bukan mendekati, ini sudah mulai musim hujan, musim dingin, namun semoga kesehatan untuk kita dan untuk perkutut milik kita tetap terjaga. Sekian, apabila ada pembahasan yang kurang tepat, kurang berkenan, kami mohon maaf. Bisa diskusi pada kolom komentar atau pada kolom deskripsi video. Sekian dari kami, Sahabat Jo YouTube channel undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam Nusantara, Sagung Dumadi, Santi, Santi, Santi.